Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak dan ibu-ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, kita jumpa kembali pada acara rutinan ngobrol ba'da subuh. Mari kita istiqomahkan dalam kita bersyukur pada Allah, sehingga syukur bisa menjadi satu dalam diri kita, bisa manjing dalam diri kita, sehingga terus istiqomah bersyukur karena Allah, bukan karena yang lain. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan dirahmati Allah, semoga diberi kebahagiaan, ketenangan, kita bisa mengabaikan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita, dalam aktivitas kita, sehingga ketauhidan kita itu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat menghalangi silaturahmi kita ke Allah. Tema kali ini menarik, jadi beda antara out of body experience atau rogo sukmo dengan memperluas kesadaran. Jadi rogo sukmo itu jiwanya keluar, jiwa keluar dari tubuh. Saya akan cerita sedikit berdasarkan pengalaman saya berpikir ya, pengalaman saya ber-DN. Karena dulu ketika awal-awal saya ber-DN sekitar tahun 2015, itu sensasi awal yang saya alami, itu tubuh digoncang-goncangkan, tubuh bergerak terus, diputar, disujudkan, macam-macam, dan itu nggak bisa ditahan. Kemudian saya konsultasi pada Pak Pur, beliau kasih gambaran begini. Nah, ini ibarat jiwa, ini jasad. Jadi ketika jiwa kita itu tegang, itu mencengkeram jasad ini, maka ketika jiwa kita mau bergerak, maka jasad ini ngikut. Jadi gimana agar jiwa kita bisa silatun, jiwa kita bisa lepas, maka ini harus kita kendorkan. Nah, maka ini bisa keluar. Nah, ini pertama yang saya dapatkan dari Bapak Setia Purwanto, sehingga saya latih, oh begitu kalau DN, kita harus betul-betul berserah. Betul-betul berserah, rileks berserah. Nah, DN saya waktu itu naik, Pak ya. Jadi naik. Ketika berserah, kemudian kita berlatih naik. Pada waktu itu saya belum menerima konsep kesadaran. Walaupun awal-awalnya saya ber-DN itu sulit sekali naik. Tapi kalau melebar, meluas itu otomatis waktu itu. Tapi sensasi itu saya belajar untuk naik. Terus naik. Aku naik. Akhirnya pas. Saya melihat diri saya sendiri. Oh, sedang duduk. Saya lihat. Tapi nggak ngelimpang ya. Nggak jatuh. Kemudian saya berminat
tuh kok begini. Ya. Kemudian keliling rumah. Ya, di rumah tuh nampak makhluk-makhluk yang saya tidak lihat sebelumnya. Dan akhirnya terjadi perjalanan bener. Ya dulu pernah sensasi ini, pengalaman DN saya tulis di WhatsApp ya, kemudian oleh teman-teman di-share di Facebook waktu itu. Saya tidak kenal dengan konsep Rogo Sukmo, saya tidak kenal dengan konsep out of body experience. Saya nggak ngerti. Kemudian ya itu otomatis saya berjalan-jalan di satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang relatif cepat. Kemudian saya masuk hutan karena ya terbayang hutan di sana, di sana. Nah ternyata di hutan itu saya duduk, saya DN juga. Jadi ber-DN. Saya ber-DN. Ya. Kemudian ada orang datang, saya dikasih tongkat. Kemudian saya pulang. Nah, setelah pulang, kembali, pada waktu kembali, badan rasanya sakit, karena enggak ngerti waktu itu. Sehingga belakangan baru tahu, oh ini tuh Rogo Sukmo. Kemudian, ini sekedar pengalaman. Kemudian, saya coba bagaimana kita punya pengalaman seperti itu. Saya hanya berpikir ini yang keluar apa saya. Yang keluar adalah ternyata jiwa saya. Jiwa saya yang keluar. Jadi kemudian saya coba-coba, Pak. Saya coba bersandar. Nah, bersandar seperti ini, santai. Ini enggak DN, ya, saya enggak DN, santai. Kemudian saya coba, saya sudah jiwa saya ini saya coba, saya perintahkan ke kiri, Nah itu waktu itu kayak ada bagian tubuh saya yang ke kiri, miring begini. Begini. Kemudian saya coba lagi ke kanan. Nah, ini ke kanan. Jadi di sini rasa seret itu, ini belokan. Kemudian ke depan. Ke depan tuh ini, nah ini. Naik itu keluar, Pak. Seret, keluar. Jadi ternyata Rogo Sukmo itu gampang gitu. Gampang. Kalau jenengan DN, kemudian konsepnya itu bukan konsep kesadaran, ya, tapi naik, jiwanya naik, nanti akan terjadi kayak gitu. Kalau dengan tidur saya paling sulit, tapi kalau dengan begini, ini yang bahaya. Jadi harus sadar Allah dulu. Kalau saya dulu saya ini orangnya gampang penasaran. Naik. Nah, itu naik. Tapi bersandar. Jangan nggak bersandar. Harus relax betul, setelah itu bersandar. Naik. Jadi diafirmasikan apa dibayangkan apa ya, saya nggak ngerti. Tapi ketika ini nanti terjadi di kaki, itu dinginnya naik, Pak. Dinginnya terasa naik. Ini naik. Biasanya sampai sini berhenti. Tapi teruskan, setelah berhenti teruskan. Naik. Kadang-kadang naik, keluarnya lewat sini, kadang-kadang.
Tapi kadang-kadang ya tahu-tahu keluar gitu saja. Nah, ini cara saya menemukan gini karena penasaran gitu aja. Penasaran. Tapi ketika jiwa kita keluar, apa bisa jiwa kita duduk kemudian ber-DN? Bisa. Tetap bisa. Jadi ini cara yang sederhana, yang dulu saya praktekkan seperti itu. Nah, tapi yang namanya meninggalkan tubuh, ya, walaupun tubuh ini masih bernapas, tapi ini kalau misalnya digelempangkan orang, ya dorong orang yang gelempang. Makanya jangan di tempat ramai, tempat sepi yang nggak ada orang. Nanti kalau ketahuan orang didorong kemudian tidur, wah, akhirnya jadi dikira sakit atau apa. Ini cara sederhana yang saya alami. Tapi jangan dicoba kalau jenengan belum sadar Allah. Bahaya, Pak. Bahayanya gimana? Belum sadar Allah, kemudian jenengan keluar, tahu-tahu tersesat. Ya kalau bisa pulang. Kalau nggak bisa pulang, terus gimana? Perjalanannya begitu cepat ya. Misalnya kita mau ke satu tempat, mungkin hitungan menit atau detik ya. Tahu-tahu nyampe gitu loh. Itu Rogo Sukmo. Jadi kuatkan, jenengan kalau pengen kuatkan dulu kesadarannya. Jadi harus sadar Allah. Kalau nggak sadar Allah, jenengan bisa tersesat. Kalau tersesat nggak pulang-pulang ya koma. Selama nggak bisa pulang, koma terus itu. Nggak pulang-pulang akhirnya bablas. Itu Rogo Sukmo. Saya mengalami itu sebelum saya ngerti itu Rogo Sukmo atau bukan. Kemudian setelah saya punya pengalaman mulai memperluas kesadaran. Ya. Saya setelah punya pengalaman itu kan saya abaikan aja, Pak. Jadi karena juga nggak pengen, jadi hanya sekedar mengalami, tapi terus penasaran gimana kok bisa keluar, apa bisa ya ini tanpa DN kita perintah aja keluar, oh ternyata bisa. Jadi nggak usah pakai tirakat ini itu puasa, pakai bunga, pakai ini, wah itu malah nanti arahnya kesirikan ya. Hal yang syirik, hati-hati ya. Tauhid kita harus lurus. Maka kalau jenengan pengen Rogo Sukmo, kalau saya nggak pengen sih, itu pengalaman aja. Itu sadar Allahnya harus kuat dulu. Jadi ketika jiwa jenengan keluar, bener keluar, jenengan tetap bisa DN di situ. Posisinya gimana? Ya bisa posisi duduk, posisi apa? Itu bisa. Setelah saya belajar memperluas kesadaran, dikenalkan oleh Bapak Seto Purwanto, kita DN itu memperluas kesadaran. Ternyata beda, Pak. Kalau kita mau kemana-mana cukup dengan kesadaran. Saya yang suka merokok pakai tembakau di linting, itu kadang-kadang cukup dengan kesadaran. Kita sambil rokokan. Rokokan itu kan otomatis nyedot keluar Allah itu kan sudah otomatis ya, saya biasakan seperti itu. Jadi rokok ini sebagai alat zikir saya juga. Allah. Bayangkan rumah, kesadaran saya ke rumah. Dengan kesadaran saya di rumah itu bisa melihat kondisi rumah. Jadi mau ngecek keliling rumah, ya cukup ini. Ini kesadaran keliling sudah, keliling rumah. Manfaatnya luar biasa, memperluas kesadaran. Pengalaman saya yang dulu pernah dianggap gila itu kan, karena saya terbiasa komunikasi dan semua yang saya temui,
Jadi dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan televisi, dengan bumi yang saya duduki, dengan kursi, itu terjadi otomatis komunikasi saya itu sampai keras ya. Saya ngomongnya itu keras, itu nggak kendali Pak, nggak ada kendali. Di samping waktu itu juga saya komunikasi dengan yang di samping-samping saya, itu nggak terasa. Akhirnya saya dianggap beberapa orang teman yang saya nggak ngerti kalau dianggap gila ya. Itu nggak nyadari Pak, nggak nyadar. Ngomong sendiri pikir orang gitu. Nah, kemudian baru saya sadari. Itu sebenarnya dampak dari ketika kita bisa komunikasi dengan alam, dengan hewan, dengan tumbuhan. Itu salah satu manfaat kita memperluas kesadaran. Dan jenengan aja coba punya kendaraan yang disayangi. Kalau jenengan sayang bener, di rumah bener, kemudian di eman-eman dicintai, nanti jenengan jual nggak laku-laku. Dibuat cari rezeki gampang, karena apa? Ada komunikasi. Mengapa saya sampai keluar bisa komunikasi dengan sesuatu? Karena waktu itu saya memang sudah belajar melihat di sebalik. Ya sebenarnya yang saya ajak komunikasi bukan bendanya, tapi zatullah yang di sebalik benda itu sebenarnya itu. Tapi karena dulu mungkin kemaruk apa-apa ya, akhirnya nggak kontrol kan. Jadi dianggap gila. Itu memperluas kesadaran. Tetapi kalau di DN kita memperluas kesadaran, itu nggak ada sensasi Pak. Langsung belang kesadaran Allah. Itu luar biasanya. Makanya DN level 1 itu luar biasa sekali kalau jenengan mau latih. Itu hanya memperluas kesadaran. Tapi jangan berhenti memperluas kesadaran. Jenengan akan tersesat di situ nanti. Harus lanjutkan level 2, level 3. Harus berlandaskan sadar Allah itu. Jadi bisa mengobati orang, bisa ini memperluas kesadaran. Saya dulu punya pengalaman, disuruh menghilangkan susu orang, itu nggak ngerti ya. Tapi orangnya maksa, tahu-tahu datang aja, caranya gimana, idenya gimana. Tapi kalau saya pikir sendiri, saya nggak bisa. Tahu-tahu ada teman yang di Taiwan, ada masalah. Yang ngarang sendiri Pak, ngarang sendiri, kesadaran saya taruh, saya perluas di teman saya itu yang di Taiwan itu. Di sana saya suruh ngadep Banyuwangi. Kemudian saya seolah-olah berhadapan ya. Jadi kayak nggak ada jarak itu Pak, nggak ada jarak. Nah, kemudian saya bantu, alhamdulillah sembuh. Tapi itu nggak bisa direncanakan. Saya nggak bisa, tak anu ini nggak bisa Pak. Tapi itu datang saja tiba-tiba, kayak ada perintah, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Jadi kalau kita perluas kesadaran sampai mentok ya, sampai sadar Allah. Jadi seolah-olah kita tidak terbatas oleh, kesadaran kita tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Jenengan mau bantu orang di sini, di luar negeri, di hadapan itu sama persis. Hanya tergantung kesadaran kita itu diperluas kemana. Ini. Jadi yang saya alami bedanya itu. Kalau konsep Rogo Sukmo itu tanpa kuat ketauhidan kita, itu jenengan akan tersesat. Makanya saya nggak suka Rogo Sukmo itu. Suka memperluas kesadaran. Memperluas kesadaran sambil rokok, sambil ini bisa kemana-mana. Itu. Nah, ini Bapak sekedar ya kalau mau belajar Rogo Sukmo sudah kesadaran kuat ya. Kalau pakai cara saya ya itu tadi, jangan duduk rileks santai, kuatkan kesadaran dulu ya ke Allah. Silakan kemudian minta aja keluar Pak, miring kiri. Jadi jiwa kita itu kayak manut perintah. Wes nggak usah dongo apa-apa, nggak usah bahasa Arab, nggak usah mantra yang harus dihafal, nggak usah, itu bisa. Saya mengalami seperti itu dan saya nggak tertarik.
Jadi cukup punya pengalaman saja. Itu saja Bapak Ibu. Semoga ini bisa memberikan motivasi kita untuk tetap sadar Allah, untuk tetap lurus Allah. Dan mari kita ngobrol yang akan dipandu langsung oleh pemimpin besar kita, Bapak Setio Purwanto. Ini saya kalau nggak dibatasi kebablasan. Bablas juga nggak apa-apa. Itu saja. Saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak dan Ibu, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Mbah Bejo yang sudah mengawali program ngobrol santai kita, dan semua rekan-rekan yang sudah bergabung baik di Facebook maupun di YouTube. Alhamdulillah kita masih dalam program ngobrol santai selepas subuh. Hai Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang sudah pernah ngerogoh sukmo ngacung? Ya, mungkin pengalaman kita kan ya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada pengalaman Bapak Ibu yang dulu memang mempelajari tentang rogo sukmo. Rogo sukmo itu bahasa kerennya ya out of body experience atau astral traveling. Jadi makhluk astral itu yang dimaksud adalah jiwa kita. Ya, itu bisa dilatih Bapak Ibu. Bisa dilatih. Bukan mistis. Ya, bisa dilatih. Kalau saya berpendapat itu sebuah kesadaran kita yang terfokus pada satu keadaan. Tapi yang namanya kesadaran itu kan tidak seperti jasad begini kan Bapak Ibu. Yang namanya kesadaran itu kan dia tidak dibatasi oleh jasad. Jadi kalau sampai betul dia bisa pindah dari jasad ke jiwa, maka dia bisa menyadari, misalnya menyadari rumah kawannya gitu ya. Itu bisa. Tapi ya saya lihat seperti ini tuh ya orangnya bakat-bakatan ya. Seperti Mbah Bejo ini kan indigo sejak kecil. Gimana? Ya. Ada bakat alamiah, ada faktor herediter, keturunan gitu loh. Ya kita nggak usah iri dengan mungkin misalnya iri dengan Mbah Bejo misalnya yang begitu mudahnya melakukan astral traveling gitu. Karena ya memang itu bakat-bakatan. Nah, saya ingin menambahkan beberapa tips tentang rogo sukmo. Kita bicara rogo sukmo dulu ya. Karena ini menarik Bapak Ibu. Banyak orang penasaran gitu ya. Ya, Ibu bisa melatih. Kalau saya motor itu dipertahankan kesadarannya dengan 3 nafas. Ketika kesadarannya sudah bertahan dan tubuhnya tidur, nah Bapak Ibu bisa mengambil kesempatan untuk mencoba ngerogo sukmo.
bukan ngerogoh sukmo loh ya. Ngerogoh, jadi ngerogoh sukmo itu gini, ngerogoh itu apa? Berarti sukmanya itu dibuat raganya gitu loh maksudnya. Ya. Jadi jiwanya itu dibuat raga. Ini kan sekarang ini kan raganya ini. Nah, ngerogoh sukmo itu raganya adalah sukma. Sukma itu jiwa. Jadi pindah rogo. Ya, ini rogonya ini kulit ini rogonya ini pindah ke rogonya ganti jiwa. Itu cara pertama. Kalau Mbak Zen tadi kan dengar begini ya. Nah, itu pengalamannya Mbak Zen. Kalau pengalaman saya ketika mau tidur. Pertahankan kesadarannya, biarkan tubuhnya tertidur. Setelah itu kita mendengar, kita mendengkur, kita melihat, kita tidur. Nah, baru niatkan. Celing. Ya. Yang kedua, cara yang kedua adalah ketika Bapak Ibu mengalami sebuah tindian. Tindian itu bahasa Sundanya erep-erep. Tindihan. Tindian itu tidur yang nggak bisa bergerak itu loh Bapak Ibu. Itu kan tidur tapi sadar. Nah, ketika seperti itu jangan takut. Tindian itu jangan takut. Nikmati saja keadaan tindian. Nikmati keadaan tindian itu. Tindian wah. Kemudian bereksperimen. Ya kan tubuhnya nggak bisa bergerak, ya sudah jangan digerakkan. Sekarang eksperimen aja. Niatkan seperti Mbah Bejo tadi. Kan kondisi tidur. Coba miring ke kanan. Itu miring ke kanan itu ya miring ke kanan, tapi tubuh kita itu tertinggal. Tetap terlentang, tapi kita bisa miring ke kanan. Wah, tubuhku tertinggal. Nah, itu berarti sudah mulai bisa. Nanti miring ke kiri. Nah, setelah itu coba bangun. Bangun sekarang. Atau tangannya gerakkan, tangannya bergerak. Nah, nanti kita akan melihat ada tangan yang bergerak, ada tangan yang masih tertinggal. Nah, seperti itu bisa dilatih misalnya keluar dari tubuh misalnya. Keluar dari tubuh. Terus kemudian keliling rumah misalnya. Keliling rumah, keliling kampung. Ronda. Ya kan malingnya kan nggak ngelihat kita. Baik Bapak Ibu. Jadi itu latihannya bisa dicoba ya. Itu ngerogoh sukmo. Nah, ini biar kita tahu perbedaannya. Jangan-jangan nanti kita disangka belajar zikir nafas untuk ngerogoh sukmo. Tidak. Jadi kalau ngerogoh sukmo itu tadi seperti Mbak Zen sampaikan biasanya tidak ke Allah. Tapi untuk tujuan-tujuan tertentu ini yang kurang baik. Jadi kalau di dalam meluaskan kesadaran ini konsep daripada zikir nafas. Zikir nafas. Jadi meluaskan kesadaran. Jadi bukan keluar begini. Ini kan keluar. Keluar. Nah. Warongko manjing curigo. Wah, bahasa apa? Ketoprak. Keris keluar dari rangkanya, ini bukan. Kita tidak keluar dari jasad. Ya, kita tidak keluar dari jasad. Nah, tapi kita meluaskan kesadaran. Dari sadar nafas, ya, sadar nafas, sadar jasad, sadar ruangan, meluas lagi sadar rumah, kemudian meluas lagi sadar kampung, sadar bumi, sampai sadar alam tak terbatas, ya, sadar menyadari alam tak terbatas. Nah, setelah menyadari alam tak terbatas, menyadari yang menciptakan alam tak terbatas. Nah, itu baru zikir nafas. Dan itu yang diajarkan di dalam Islam, bukan ngerogoh sukmo. Bukan astral traveling, meskipun Rasulullah memiliki kemampuan astral traveling. Masjidil Haram merupakan perjalanan
astral. Ini kalau pendapat saya loh ya, pendapat orang kan boleh beda-beda. Pokoknya kalau saya berpendapat ya, nggak cocok jangan dipakai Bapak Ibu ya. Nggak perlu emosi. Saya ini kalau bikin status di Facebook itu ya, bikin orang kaget-kaget. Tapi anggap aja biasalah, anggap saja oh saya ini orang yang tidak berpengetahuan agama, gitu aja sudah. Bukan Ustadz berpendapat tentang agama kan nggak masalah, tapi kalau Ustadz berpendapat agama itu tidak sama dengan orang lain kan dikatakan sesat ya. Kalau saya bukan Ustadz jadinya nggak sesat. Jadi jangan bikin permusuhan dengan saya dengan status-status yang nyeleneh dari saya di Facebook. Santai saja. Pokoknya kalau dengan saya itu cocok ya diambil, nggak cocok ya biarkan gitu aja sudah. Oh ya tak. Misalnya saya bicara tentang Rogo Sukmo, tentang meluangkan kesadaran ya cocok dipakai, nggak cocok ya sudah. Kalau saya menyebutkan bahwa Rasulullah itu melakukan astral traveling, out of body, melakukan Rogo Sukmo dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa misalnya, secara tidak sengaja. Nah, kalau orang Rogo Sukmo kan sengaja, secara tidak sengaja. Baik Bapak Ibu, itu perbedaan konsep Rogo Sukmo dengan meluaskan ya Bapak Ibu. Di meluaskan berbeda dengan keluar. Kalau keluar itu banyak sensasi, yang gerak, yang getar, kadang sampai sini, gitu. Pernah begitu Bapak Ibu? Ada yang seperti terjatuh ke belakang, ada yang ditundukkan, ada yang macam-macam sensasi. Ada yang seperti ada yang keluar dari tubuh. Nah itu karena konsep yang dipakai ada keluar dari tubuh. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan zikir nafas level 1 dengan meluaskan kesadaran, maka tubuh itu sudah nggak ada bergerak lagi. Karena konsepnya meluas dulu baru ke Allah. Istilahnya apa? Kesadaran kita sudah ke Allah dulu baru ke Allah gitu loh. Kesadaran kita sudah menyadari Allah dulu baru melakukan perjalanan pendekatan kepada Allah. Tapi kalau keluar dari jasad itu kita masih belum keluar, kita sudah ke Allah lah. Inilah yang menyebabkan getaran, menjadikan perbedaan antara keluar dari jasad dengan meluaskan kesadaran. Nah, boleh nggak kita astral traveling? Ya untuk apa kan gitu. Meskipun ini banyak cari orang-orang spiritual itu kalau sudah bisa astral traveling itu wow, mantap, ilmunya tinggi. Kalau kita apa itu mainan anak-anak. Hah? Level 1 aja nggak lulus. Loh betul Bapak Ibu, kita nggak merasa lebih tinggi. Ini tidak ke situ, kita ke Allah gitu loh. Kalau ke Allah kok pakai main di wilayah kesadaran seperti itu, terus kapan mau sampai ke Allah? Saya mengatakan bahwa kita tidak menggunakan ini, jangan menggunakan Rogo Sukmo itu karena tujuan kita adalah ke Allah gitu loh. Bukan ya anggaplah Bapak Ibu yang mendengarkan saya ini sudah ikhlas belajar sadar Allah gitu loh. Jadi ketika saya menjelekkan tentang Rogo Sukmo itu nggak tersinggung lagi gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau melatih Rogo Sukmo ya silakan, nggak apa-apa bagi saya. Tapi ingat bahwa itu adalah permainan. Hanya untuk main aja. Karena kalau sudah keluar gitu keliling kampung terus ngapain coba? bisa keluar dari tubuh kemudian itu ngelayang-ngelayang di atas langit-langit terus ngapain coba? Paling kan mau diceritain ke teman-teman kan, dibangga-banggain, nah itu aja sudah. Baik Bapak Ibu, kita sepakat bahwa kita mau belajar meluaskan kesadaran agar mudah di dalam melakukan ibadah.
Ini tips untuk iktikaf ya. Duduk diam, sadari nafas, sadari jasad, sadari sekitar kita, sadari bumi, sadari alam semesta, sadari alam semesta tak terbatas, sadari Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, kalau sudah menyadari Allah yang menciptakan alam semesta, plek, diam. Sudah. Cuma di dalam iktikaf, diam kita itu membawa sebuah proposal dari amanah-amanah yang kita emban, yang kita tanggung jawabkan sekarang ini. Jadi ada urusan, saya mau ke Allah ini ada urusan. Saya ke Allah di dalam iktikaf itu ada urusan. Misalnya Bapak Ibu ke tempat saya, itu ada urusan dengan saya. Bukan sekedar mendekat saja, bukan sekedar menghadap, tapi saya ada urusan dengan Pak Pur. Misalnya, saya mau menghadap Mbah Bejo, saya pergi ke tempatnya Mbah Bejo, itu saya ada urusan dengan Mbah Bejo. Saya menghadap ke Allah, saya menyadari Allah, saya menghadap ke Allah, saya ada urusan dengan Allah. Nah, urusan itu kita bawa dalam kehidupan ini. Urusan itu banyak, bisa anak, bisa istri, bisa pekerjaan, bisa dakwah kita. Bagaimana agar umat ini bisa sadar Allah semua, bawa urusan ini ke Allah. Di situ diam. Sudah. Di dalam diam ini Bapak Ibu, Allah akan memberikan sebuah jawaban-jawaban. Allah akan memberikan sebuah solusi-solusi. Di situ digambarkan tanazzalul malaikah warruh. Ini merupakan jawaban Allah dari urusan yang kita bawa ke Allah tadi. Melalui malaikat dan ruh. Jangan nambah-nambah Jibril. Lain lagi, ruh ya ruh gitu. Jibril ya Jibril gitu loh. Tanazzalul malaikat waruh. Ya. Nah, ini jawaban dari Allah berupa malaikat itu pertolongan Allah, waruh itu adalah pencerahan. Jadi ini yang kita bawa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita iktikaf, yang pasti tidak ngerogoh sukmo, tapi apa? Meluaskan kesadaran. Leng, peng. Kalau sudah begitu, kita berada di wilayah Allah yang menguasai langit dan bumi. Kita duduk diam di situ, bawa proposal kita, bawa urusan kita kepada Allah. Bukan diam-diaman. Nanti akan turun ilham. Turun perintah. Dan turun perintah itulah nanti yang akan kita jalankan. Jadi Bapak Ibu, yang namanya iktikaf, kalau kita mengejar Lailatul Qadar, sebenarnya malam itu adalah malam pencerahan. Maka di ayat pertama, Lailatul Qadar. Jadi pada malam itu aku turunkan. Pada malam Lailatul Qadar itu aku turunkan. Aku turunkan. Nah, yang diturunkan itu adalah di situ maksudnya adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu adalah solusi yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Karena Rasulullah pada waktu 17 Ramadan itu beliau berada di mana? Di Gua Hira. Untuk melakukan apa? Iktikaf sebenarnya, tapi iktikaf di gua. Jadi Rasulullah berdiam diri di gua, membawa proposal, ini umat ini jahiliyah ini bagaimana ya Allah?
Maka di malam itu Allah menurunkan malaikat dan ruh. Kalau ruh tidak disebutkan, tapi malaikat Jibril turun membawa pencerahan. Itulah Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk. Jadi sama dengan kita. Jadi kalau kita itu melakukan i'tikaf di malam-malam ganjil, ngejar apa? Lailatul Qadar. Kalau ditanya misalnya, Lailatul Qadar itu bentuknya seperti apa kok dicari? Maka kemarin tulisannya Eyang Suherman bertahun-tahun mencari Lailatul Qadar, tidak tahu bentuknya Lailatul Qadar seperti apa. Kan lucu. Bapak Ibu mencari, berburu, misalnya berburu apa? Kijang misalnya, berburu kijang. Tapi nggak tahu bentuknya kijang itu gimana coba? Keluar sapi, wah itu kijang, wah keliru ternyata. Oh itu sapi. Jadi Bapak Ibu, yang namanya Lailatul Qadar itu adalah pencerahan. Maka kalau ditanya, sudah Lailatul Qadar? Sudah, dapat apa? Apa ya? Dapat apa ya? Ini Bapak Ibu. Lailatul Qadar, dapat apa? Subhanallah. Saya diberikan solusi oleh Allah. Sebuah solusi yang akan saya jalankan. Wah, mantap. Jadi, apa ya? Kita dapat solusi apa dari Lailatul Qadar itu? Karena di situ disebutkan, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dari setiap urusan. Ini apa namanya? Dari mulai ritual ketika kita melakukan iktikaf itu meluaskan kesadaran dari nafas, jasad, alam semesta tak terbatas, lompat kita kepada yang menguasai alam semesta, laisa kamitslihi syai'un. Di situ kita duduk diam. Disitulah wilayah iktikaf. Disitulah wilayah-wilayah di mana ruh kita bisa menangkap ruh yang turun. Kita paham akan pencerahan yang diturunkan oleh Allah. Dan kita akan mendapatkan pertolongan-pertolongan dari malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadar itu saya belum menemukan. Kalau ada yang menemukan nanti tolong saya dibagi lewat chatnya ini. Pahala. Lailatul Qadar itu saya cari kaitannya dengan pahala apa ini? Kok banyak orang itu ketika iktikaf itu selalu mengkaitkan dengan pahala. Pahalanya 1000 bulan. Jadi kalau sholat 1 kali sama dengan sholat 1000 bulan. Berarti kalau 1000 bulan itu sekitar 80 tahun. Berarti kita sholat dihitung 80 tahun. Saya nggak menemukan itu. Tapi yang saya temukan di dalam surat Al-Qadar itu adalah sebuah isyarat-isyarat pencerahan yang diberikan Allah. Nah ini mulailah kita itu merubah mindset gitu loh. Ada seorang profesor di Malaysia yang waktu itu japri saya. Seorang profesor sosiolog dari UUM. Pak Pur, orang itu lebih mudah belajar. Tapi akan sulit untuk menghilangkan pelajaran lama. Diganti dengan pelajaran baru. Jadi to learn is more difficult than to unlearn. Jadi belajar hal yang baru itu lebih mudah daripada kita merubah pendapat lama. Ya, ayo kita buktikan di Qur'annya. Sejak kecil ya kita itu Lailatul Qadar itu dikejar, yang dikejar pahala.
Tapi sebenarnya Lailatul Qadar adalah malam pencerahan. Lailatul Qadar, malam yang dikehendaki. Qadar itu kehendak. Malam yang dikehendaki. Malam yang terberkati. Dan dikehendaki Allah, kan berarti kan terberkati, terberkahi gitu loh. Berarti di situ banyak hikmah-hikmah yang berisi petunjuk kehidupan. Itu Bapak Ibu. Nah, Ibu terima kasih. Jadi itu kesimpulannya bahwa kita melakukan iktikaf dengan meluaskan kesadaran. Bukan dengan rogo sukmo. Kalau rogo sukmo tidak ke Allah, tapi kalau meluaskan kesadaran endingnya kepada Allah. Baik, kita sudah sering tindian tidur tapi nggak takut, hanya berusaha untuk bergerak, bisa bergerak lagi. Nah itu Bu R tadi. Nanti kalau tindian lagi nggak usah ingin bergerak, sudah nggak bisa bergerak ya sudah, pasrah aja, lakukan eksperimen, niatkan untuk keluar dari tubuh, ya eksperimen, tenang aja, nggak ada apa-apa. Oke, apa ngerogoh semua diperbolehkan dalam pandangan Islam? Lah apa juga dilarang? Pertanyaannya gitu Pak. Sesuatu yang tidak dilarang berarti boleh. Ya. Gitu ya Pak. Pak Masrul. Tahu tidak semua orang bisa ngerogoh semua Pak, itu susah Pak. Kalau orang mengatakan, wah aku bisa keluar dari tubuh, tenang nih. Tidak semua orang bisa. Ya, tapi kalau meluaskan kesadaran, semua orang bisa. Semua orang mampu, karena mudah. Ngerogoh sukmo itu tidak semua orang punya, itu kalau orang punya kelebihan baru. Jadi tidak dilarang. Kalau dipraktekkan boleh, ya boleh, ya bisa Pak. Pak Pur perjalanan astral, tapi yang tidak disengaja tahu-tahu keluar dari tubuh dan sangat sakit sekali, rasanya seperti kesetrum. Tapi masih ada Allah, apa itu sensasi pikir? Bukan sensasi Pak, itulah astral traveling. Kadang-kadang tidak disengaja keluar sendiri. Ya sudah. Tapi kalau disengaja malah nggak bisa-bisa. Ya sudah, memang astral traveling itu gitu kalau tidak expert. Makanya perlu dilatih. Oke Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf terlalu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.